Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Naya dari Himaseltan. Kembali lagi di Forest Talk. Episode kali ini bertemakan menumbuhkan minat berbisnis di kalangan mahasiswa. Oke, sekarang aku udah bersama narasumber keren kita kali ini, yaitu owner dari PT Agro Panca Indonesia, Tenisa dari Faultan 53, yang merupakan salah satu pembisnis muda yang merintis bisnisnya dari masa kuliah. Nah, Tenisa boleh dong perkenalkan diri ke teman-teman semua. Hai semuanya, kenalin saya Nisa Nadila dari PT Agro Panca Indonesia, Faultan 53. Senang banget nih bisa hadir di Forest Talk kali ini. Senang juga Nisa bisa hadir di sini. Lanjut ke pertanyaannya ya Teh. Kalau boleh tahu nih, Teh Nisa nih menggeluti bisnis di bidang apa ya Teh? Kalau sekarang bisnis kami di PT Agro Panca itu terbagi menjadi 3. Ada yang produk pertanian, ada produk perikanan, dan juga ada produk makanan dan minuman. Jadi hasil olahan gitu. Tapi fokusnya ini dibagi-bagi lagi menjadi beberapa cabang. Salah satu produknya itu adalah BT. Nah, BT ini merupakan suatu terobosan baru, jenisnya berbahan dasar bit merah yang memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi dari teh lainnya, memiliki aroma yang khas, warna teh yang berwarna merah, serta meninggalkan aftertaste yang unik kayak gitu. Dari banyaknya sayur-sayuran gitu ya Teh yang ada, kenapa nih Teh Nisa milih buah bit sebagai bahan utama dari produknya Teh Nisa? Nah, awalnya itu karena kami ini dulu bekerja sama dalam peningkatan pendapatan petani, saya dan tim saya itu di salah satu desa Nanggrang di Kabupaten Sukabumi. Melihat keadaan di sana beserta masalah yang muncul di para petani bit merah ini, kami mencoba menginisiasi komoditas baru dengan nilai jual tinggi untuk membantu para petani bit merah. Salah satunya terobosan produk yaitu bit merah. Wah, keren banget nih Teh Nisa nih. Oh iya, selain itu juga BT udah punya sertifikasi. Sertifikasinya itu ada sertifikasi halal dari MUI, kemudian nomor PIRT, dan juga kita udah punya hak paten untuk merek dan juga nama dan logo. Wah, mantep nih, ntar kalau misalkan ke Bogor, aku harus coba. Harus dong. Siap, Kapan lagi nyobain produk anak pahutan? Oh, siap. Ngomong-ngomong tentang bisnis nih Teh, boleh dong share ke kita awal-awal perjalanan Teh dalam berbisnis gitu. Terus yang memotivasi Teh Nisa untuk menjalankan bisnis ini tuh apa? Jadi awalnya itu aku sempat ikut beberapa lomba pada saat masa PPKW ya, masa orientasi di awal itu, masa orientasi siswa. Kemudian aku nggak pernah lolos gitu, PKM, kemudian lomba-lomba bisnis, aku itu nggak pernah lolos. Jadinya mikir dong, apa nih kira-kira yang bisa, apa sih inovasi apa aja yang kurang di aku sebenarnya kayak gitu. Nah, tercetus sama temen yang di salah satu UKM, karena idealisme kita nih sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Terus kita punya project yang tadi aku udah katakan, kita punya project untuk mengembangkan pertanian di Indonesia. Salah satunya itu yang ada di Kabupaten Sukabumi, di salah satu desa di kabupaten tersebut. Kemudian kita melihat kondisi di sana. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah cobalah kita belajar sebagai mahasiswa, mencari inspirasi itu dari sekeliling kita. Kalau misalkan kita belum dapat inspirasi tersebut untuk memulai bisnis, itu adalah tantangan untuk diri kita sendiri. Tapi bisa kok dimulai dari satu, itu keinginan kita itu apa sebenarnya. Lihatlah secara realistis dari sekeliling kita. Kemudian yang kedua adalah kita pernah punya pengalaman nggak sebelumnya? Karena biasanya orang yang udah punya pengalaman itu udah tahu nih seluk beluk kalau misalkan dia mau mulai bisnis, kira-kira pasar potensial itu di mana, terus produk apa aja yang emang dibutuhin. Datangnya dari hobi atau ketertarikan, bisa jadi dari koneksi. Koneksi ini artinya ketika kalian mempunyai kerabat ataupun teman sejawat yang memang memiliki modal dan link untuk memulai bisnis, ya kenapa enggak gitu. Kemudian adanya kesempatan atau peluang dan keahlian. Tapi juga bisa dengan terus belajar, mencoba, dan dari mencoba itu kadang kita mendapat pengalaman yang belum pernah kita dapetin. Karena memulai bisnis itu yang cocok dengan kita itu nggak gampang.
kadang kita harus berpindah ke bisnis satu dengan bisnis lainnya kalau kita merasa nggak cocok seperti itu. Jadi awalnya dapat inspirasi itu ya dari para petani, dengan adanya kegagalan-kegagalan yang pernah saya lakukan, saya mulai diskusi sama teman-teman dan akhirnya tercetuslah ide tersebut. Seperti itu. Panjang ya? Nggak apa-apa Teh, itu keren banget sih, kalian menginspirasi kita semua buat gak takut ngejalanin bisnis lagi ada kemauan gitu kan ya Teh? Ya benar. Nah kalau misalkan ngomongin bisnis kita butuh modal ya Teh. Nah untuk Teteh sendiri nih modal awalnya itu dapetnya dari mana gitu Teh? Terus selama ngejalanin bisnis ini ada kendala-kendala apa sih yang Teh Nisa hadapi? Untuk modal ya, modal bukan cuma uang, tapi kemampuan juga termasuk modal. Misal kita pandai berbicara depan umum, kita mampu endorse, dan lain-lain, itu juga merupakan modal. Kalau saya sendiri sama teman-teman, waktu itu mendapatkan modal pertama kali melalui kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia tahun 2017. Nah, di situ kita mulai mencoba memulai bisnis yang teh bit merah ini, seperti itu. Kemudian berdasarkan referensi ini yang saya rangkum teratas kesalahan fatal startup dalam membangun usaha untuk teman-teman. Itu yang pertama adalah building something nobody want. Ketika kalian ngebuat produk, padahal produk tersebut itu nggak dibutuhin sama masyarakat. Nah ini yang menjadi persoalan utama gitu. Kenapa banyak kesalahan-kesalahan fatal startup dalam membangun usaha di awal. Kemudian yang kedua adalah cara merekrut teman-teman yang kurang pas, yang kurang sevisi, setujuan. Dan ini sering banget terjadi. Yang ketiga itu nggak fokus. Teman-teman mahasiswa pasti tahu, kalau mau mulai bisnis, terus harus sekolah juga, maksudnya harus berkuliah juga, pikiran dan tanggung jawabnya ada di mana-mana, organisasi dan lain-lain. Nah ini juga salah satu faktor pencetus kenapa startup dalam membangun usaha itu di awal itu gagal. Dan yang keempat, sales marketing untuk penjualan gagal untuk mengeksekusi produk. Biasanya sasaran targetnya salah, pesaingnya yang lebih unggul, dan sebagainya. Nah yang kelima ini nggak punya co-founder yang tepat. Co-founder itu pendamping dari foundernya ini sendiri yang mencetuskan ide. Jadi ada founder, ada co-founder. Kamu milih partner yang salah. Dan yang keenam itu casing investor, not customer. Kalian itu cuma memburu investor, tapi pelanggannya enggak. Nah ini bahaya banget. Kita butuh biaya, tapi produk ini nanti nggak kita, produk ini nggak punya sasaran target yang tepat, seperti itu. Terus yang ketujuh, kenapa? Nggak apa-apa Teh. Yang ketujuh, lanjut aja Teh. Oke, yang ketujuh itu nggak yakin kalau punya cukup uang. Yang ke-8 terlalu banyak mengeluarkan uang, kebalikan dari nomor 7. Dan yang 9, gengsi minta bantuan orang lain. Terakhir, itu adalah mengabaikan sosial media. Padahal kekuatan sosial media itu penting banget. Nah, kalau ditanya soal kendala yang dihadapin itu banyak. Apalagi di awal-awal bisnis, pasti banyak banget. Pertama mulai dari persamaan perspektif sudut pandang antar tim, apalagi kalau misalnya berkelompok ya, itu penting menyatukannya karena beda orang, beda pikiran, terus juga mengelola uang, jangan sampai cash flow-nya itu arus kasnya itu nggak sesuai dan nggak tepat gitu. Dan banyak permasalahan-permasalahan, kendala-kendala yang terjadi sama memulai bisnis. Tapi kalian nggak boleh menyerah gitu aja di awal, karena emang tantangan terbesar pada saat mulai bisnis di awal-awal. Ada lagi? Kalau misalkan ketakutan, perasaan takut akan kerugian itu, Tenisa pernah mengalami itu? Kalau misalkan jujur, enggak. Karena justru yang ada di benak kami adalah produk kami ini sebenarnya dibutuhkan pasar atau enggak. Nah, dalam bangun usaha bukan hanya memikirkan soal profit, tapi juga impact bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Tentu, setiap usaha memang butuh profit. Kita nggak bisa menampik hal tersebut gitu. Tapi usaha yang hanya memikirkan profit ketika mereka tidak mendapatkan profit yang sesuai dengan perhitungan accounting,
jelas akan rugi dan kemungkinan itu bakalan bubar. Beda halnya dengan usaha yang memang punya noble purpose, dia punya tujuan yang mulia, kenapa dia ngebangun usaha tersebut, kenapa dia emang berpikir untuk mengelola misalkan produk yang menjadikan itu menjadi sebuah produk tertentu. Nah, dia bakalan dengan sekuat tenaga ini dan dengan sumber daya yang ada, mereka akan bertahan dan mencari jalan keluar agar bisa sustain. Nah, itulah kenapa seorang entrepreneur sebaiknya memiliki sikap berani buat ambil resiko seperti itu. Jadi juga dari niatnya ya Teh, kalau kita mau niatnya baik gitu kan. Kalau misalkan dari tadi kan Teteh bilang, menemukan partner gitu ya yang cocok. Kalau udah seperti itu tuh dari awal kita ngerasa emang udah cocok atau kita sama dulu visinya, lalu ke misalkan kesana-sananya tiba-tiba nggak cocok, itu gimana ya Teh kira-kira? Oke. Kalau misalkan di awal kan pasti sebelum menentukan dia jadi tim kita suka diskusi dulu gitu, ngobrol-ngobrol, saling tukar pandangan, tukar pikiran. Nah itu bakalan nyambung tuh, bakalan tahu nyambung atau enggaknya. Kalau misalkan nggak nyambung atau kitanya udah nggak stroke sama dia, mending udahin kayak gitu daripada dipaksain terus malah gak baik ke depannya. Jadi cari dulu partner yang memang nyambung ngobrol dan emang punya setujuan yang jelas, ya udah lanjutin aja. Yang penting ada alur-alur yang harus dilakukan. Oke, siap Teh. Kamu abis ini ngapain? Oke. Nah, kan banyak ya Teh orang-orang yang semangat nih menjalankan bisnis di awal kayak tadi. Tapi di pertengahan nih kita nggak tahu, mungkin beberapa orang ada yang mengalami kegagalan gitu. Gimana sih caranya Teh Nisa tetap konsisten dalam menjalankan bisnis ini? Apalagi kan ini bisnisnya makanan gitu ya Teh. Ya. Nah, kalau ditanya soal konsisten dalam menjalankan bisnis, yang udah aku katakan sebelumnya, kalau semua itu sebenarnya tergantung dari tujuan kalian membangun usaha tersebut. Suatu usaha yang memiliki tujuan mulia pasti sulit goyah. Jangan pernah nyerah untuk mimpi kalian. Kalau misalkan capek itu jangan dipaksa. Istirahat, refreshing dengan cara kalian masing-masing buat nyelesain masalah kalian, buat tenangin diri kalian. Karena waktu nggak pernah berjalan mundur, hidup adalah tentang maju. Jadi senantiasa perbarui niat bekerja juga sebagai bentuk ibadah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngambil istirahat tuh bukan berarti kita kabur dari rasa malas kita atau rasa takut akan kegagalan gitu ya Teh? Enggak, jadi istirahat itu kalian break dulu sebentar, kalian cari hal-hal baru mungkin. Nah itu yang bakalan tercetus ide-ide baru mungkin nantinya. Kalian bisa ngembangin ide ataupun lainnya. Jadi istirahat itu bukan artinya kalian kebablasan, tapi kalian punya waktu kapan nih saya harus bangkit lagi, seperti itu. Nih aku kan masih awam banget nih Teh sama yang namanya tentang bisnis. Dan Nisa sendiri nih ada nggak sih strategi bisnis seperti apa yang Teteh terapkan gitu dalam mengelola bisnis agar omset yang diperoleh stabil atau bahkan bisa meningkat? Kalau ngomongin strategi marketing berarti ya, ini dalam banget bahasannya karena bisa ngomongin sampai sejam sendiri untuk strategi bisnis ini. Tapi intinya ketika kalian memulai suatu produk, kalian tentuin dulu apakah produk itu memang dibutuhkan oleh masyarakat ataukah tidak gitu. Terus kalau misalkan memang dibutuhkan oleh masyarakat, coba cari pasar yang tepat. Karena kadang kegagalan dari penjualan mengeksekusi produk itu adalah pasar yang gagal. Jadi itu ketika kalian menargetkan, oh saya mau produk A dijualinnya ke orang-orang tua nih, kayaknya cocok buat mereka, padahal kemasannya kemasan unyu-unyu gitu. Nah itu kan kurang relevan gitu, kurang sesuai dengan keadaan dan target pasar. Nah ketika kalian menargetkan sesuatu di pasar, itu harus sesuai dengan keinginan pasar. Oh ini loh seluk beluknya yang tadi aku bilang, oh gini loh sebenarnya syarat-syarat yang dibutuhkan. Apakah untuk meletakkan produk kita di pasar itu kita butuh sertifikasi agar konsumen kita percaya ataukah tidak usah gitu. Cukup branding aja nih, branding dikencengin, terus advertisingnya dibagusin, iklan-iklannya digencarin kayak gitu-gitu. Nah kemudian